Puji Tuhan, salam Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Kita bertemu kembali di ibadah online malam hari ini di GBI. Kita percaya bahwa Tuhan sudah dengan Roh Kudusnya mengalir tempat ini. Mari kita siapkan hati kita, kita sembah Dia, kita agungkan Dia, sebab Dia adalah Roh Allah. Haleluya. Tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat
Roh Kudus, haleluya. Jamahlah kami Tuhan, jamahlah kami Roh Kudus, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, malam hari ini Tuhan Kau hadir. Kami siap untuk memuji Tuhan, kami siap untuk meninggikan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji Tuhan dan kita katakan amin. Haleluya. Mari kita bersuka cita bersama-sama bahwa Allah kita sanggup, Dia sanggup menolong kita. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Takkan terbantu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kaki, menarilah dan bertepuk tangan, bersuka citalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya yang datang melawan kita. Jadi bagi Dia, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Jangankan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kaki, menarilah dan bertepuk tangan, bersuka citalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya yang datang melawan kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya yang datang melawan kita. Jadi bagi Dia, jadi bagi Dia, jadi bagi Dia, jadi bagi Dia. Mari siapkan hati kita, kita masuk dalam firman Tuhan. Dalam firman Tuhan malam hari ini jadi berkat bagi kita, menguatkan kita. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di
bait suci, perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kami percaya bahwa di tempat Kudus, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Di antara kita. Di antara kita. Kita akan masuk dalam doa sebelum menerima kebenaran firman Allah. Bapa kami yang di surga, dengan pasti Engkau ada di sini sesuai janji kebenaran firman Engkau Tuhan. Itu sebabnya Engkau yang memiliki firman akan menyampaikan kepada kami semua yang hadir saat ini. Dan biarlah Engkau anugerahi kami pikiran untuk mengerti, hati untuk menerima, dan kuasa, kemampuan untuk melaksanakan dalam kehidupan kami sesuai dengan kehendak Allah. Itulah hidup sesuai kebenaran dari firman Allah, sehingga kami sekalian di hadapan Engkau hidup dalam kebenaran, kesucian, kekudusan, tidak cacat celah, sebagaimana Tuhan punya rencana hidup yang diserupakan dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Kami sambut firman Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian dan semua yang hadir, kami sekalian akan memberikan petunjuk mengenai lahirnya
gereja atau orang percaya lebih dulu, yaitu sesuai dengan kebenaran firman Allah dan tujuan daripada Kristus membangun atau melahirkan gerejanya di muka bumi atau orang percaya. Kita akan periksa di dalam Matius dulu, di mana pencurahan Roh Kudus di hari-hari akhir ini ada suatu tujuan yang luar biasa dari Tuhan, supaya kekristenan kita tidak lagi suam-suam, atau dengan kata lain, haleluya, kurang sesuai rencana Allah. Tuhan menghendaki supaya kita sekalian sebagai umat percaya gereja yang sungguh kehidupannya sepenuhnya dari awal sampai akhir, sampai kedatangan Tuhan kali kedua, di dunia jadi berkat dan setia sampai Maranatha. Kita baca Matius pasal yang ketiga. Matius pasal ketiga yang pertama dikatakan demikian. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, teriakkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hudan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki, datanglah untuk dibaptis. Berkata ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampis sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lubung, tapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Haleluya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan semua yang hadir, kita sebagai umat percaya, umat Kristiani harus memahami yang sedalam-dalamnya kekristenan ini, sehingga kita sekalian tidak nanti disesatkan yang membawa kepada kita keadaan kuasa kegelapan, sehingga kita
sampai tiap-tiap saat hidup sesuai rencana Allah. Dengan demikian, setelah kita dipanggil oleh Tuhan dalam Yohanes 6 ayat 44, kita harus memahami tentang namanya pertobatan. Pertobatan ini harus betul-betul dipahami baik-baik. Apa artinya pertobatan? Dengan kata lain, membuang segala perkara atau mematikan segala perkara yang tidak berkenan kepada Allah, yang disebut umum dosa. Tetapi istilah yang berdasar kitab suci adalah apa saja yang tidak menyenangkan hati Tuhan, atau kehidupan lama, kehidupan yang berbau hawa nafsu daging. Sehingga kita sekalian setelah dipanggil, kita semua mendapatkan satu perubahan melalui Roh Kudus, di mana di Korintus ditulis menjadi sebut rumah Roh Kudus. 1 Korintus 6 dan 3 ayat yang ke-16. Mari kita periksa. Jadi kita sekalian ini dipanggil oleh Tuhan melalui Roh Kudus, lalu jadi bait Roh Kudus. Gereja itu bukan bangunannya. Yang dimaksud dalam kitab suci itu sebetulnya adalah yaitulah pribadi-pribadi Kristiani yang terpanggil dari hidup kegelapan menuju terangnya yang ajaib, dan dimeterai atau diberi kemampuan ilahi yang disebut Roh Kudus. Kita baca 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-3 ayat 16. 3 ayat 16 ini bunyi firman. Haleluya. Kita baca. Haleluya. 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah atau gereja, atau istilahnya rumah Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi gereja itulah tiap umat percaya yang terpanggil dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib, begitu firman Allah. Tujuannya yaitulah Yesus datang menjadi penebus dosanya dan juru selamat, juga jalan kebenaran dan hidup. Dan kita mengatakan tidak seorang sampai surga kecuali dengan percaya, terima Tuhan Yesus, dan mengiring Tuhan Yesus dengan setia. Itu sebabnya dalam hal ini, supaya umat Kristiani melalui Roh Kudus ini tujuannya supaya tidak lagi berpikir sendiri, tetapi ada satu pribadi Allah yang menyertai, sehingga kehidupannya harus belajar, dengan kata lain menyerahkan diri kepada Roh Kudus untuk dipimpin, dituntun, diarahkan sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga kita mengatakan bahwasanya biarlah kita sekalian belajar, yaitulah mengikuti pimpinan Roh Kudus dalam hidup ini. Dan hari-hari tidak perlu yang namanya merasakan sesuatu sendiri, tapi ada satu pribadi Allah yang menyertai kita. Sehingga hidup kita ini sebetulnya tiap umat percaya itu hidup bergaul dengan Allah melalui Roh Kudus. Hidup bergaul dengan Allah melalui Roh Kudus. Ada satu contoh di dalam Alkitab. Dalam Kejadian ada satu pribadi yang disebut Henokh, ya. Dalam Kejadian pasal 5 ditulis demikian.
Setelah Yered hidup 162 tahun, ia memperanakkan Henokh, dan Yered masih hidup 800 tahun. Setelah ia memperanakkan Henokh, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan, jadi Yered mencapai umur 962 tahun. Lalu ia mati. Setelah Henokh hidup dengan 50 tahun, ya 5 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Jadi sebetulnya Roh Kudus itu sudah bekerja sejak awal manusia ada. Roh Kudus sudah ada sejak manusia ada. Kita akan baca dalam Kejadian pasal yang pertama. Roh Kudus itulah pencipta apa yang ada di dunia. Di dalam Kejadian 1, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu pun jadi. Jadi dalam hal ini, dimana kalau kita hidup bersama Roh Kudus, pakailah kata-kata yang positif, ya. Jadi intinya kekristenan itu kata-kata yang negatif, tidak menguntungkan, jangan sampai dipakai lagi. Kalau orang lain berkata mudah-mudahan dan sebagainya, ya. Tapi kita belajar, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti campur tangan, Tuhan pasti memberkati, dan seterusnya dan seterusnya. Itu sebabnya di Alkitab itu adalah suatu kumpulan kata-kata juga untuk kita ucapkan agar kita menjadi umat Kristiani yang berhasil. Itu sebabnya setelah kita menjadi umat Kristiani, jaga baik-baik, terutama yaitulah hidup kita, bergaul dengan Roh Kudus, dan nanti Roh Kudus akan selalu memberikan kita namanya hati yang baru, pikiran baru, ucapan baru, sehingga umat Kristiani akan dikenal dia itu hidup dalam kata-kata firman, artinya hidup dalam kebenaran. Dan dengan demikian umat Kristiani akan bertumbuh dalam kehidupannya lebih hari, lebih sesuai daripada kehendak Allah melalui Roh Kudus, sehingga dengan demikian hidupnya benar-benar menjadi bukan umat Kristiani saja, tetapi anak-anak Allah, ya. Jadi ada perbedaan antara umat percaya, umat Kristiani, umat Kristen, tapi ada satu pribadi yang sebetulnya yaitulah anak-anak Allah. Sebab apa? Kristus sendiri asal mulanya dari Roh Kudus. Kristus sendiri itu asal mulanya dari Roh Kudus yang dikandung oleh Ibu Maria. Ya, kita baca Matius supaya lebih jelas, ya. Jadi tiap orang Kristen memahami ini supaya nantinya dengan kata lain banyak bersyukur, berterima kasih, dan senantiasa merasakan damai, sejahtera, sukacita, ketenangan, ketentraman, dan selalu berucap, aku tidak pernah sendiri, tetapi bersama Roh Kudus, bersama Allah dalam hidup apa saja yang dialami, tidak cemas, tidak khawatir, tidak takut, tapi puja-puji senantiasa oleh Tuhan, sehingga imannya bertumbuh. Dan kita pernah iman pada Yesus itu bertumbuh namanya, tidak seperti orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga Kristiani yang sungguh-sungguh sepenuh hati memiliki iman yang namanya sempurna, ya. Kita lihat dalam Matius ini, ya, 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf,
ternyata ia mengandung dari Roh Kudus, mengandung dari Roh Kudus, ya. Bu Maria, nah, kita juga mengandung Roh Kudus, ya. Sehingga dari sini kita sebetulnya memiliki satu batu berkat ilahi melalui Roh Kudus itu. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan menamainya anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang yang berarti Allah menyertai kita. Jadi kekristenan ini dengan awalnya sudah disertai Allah, ya. Jadi pikiran kita harus pikiran Alkitab, ya. Jadi dalam kekristenan itu ada diharui, artinya manusia baru, hati pikirannya dibaharui dengan Alkitab, sehingga ucapannya itu belajar ucapan selalu yang positif, yang mana terjadi nantinya banyak mengalami apa yang kita ucapkan, yaitulah perkara-perkara yang akan hidup menghasilkan nama Tuhan dimuliakan. Itu sebabnya dalam hal ini berilah kita sekalian yang hadir sebagai umat percaya sangat meninggikan Tuhan melalui Roh Kudus, ya. Sehingga dengan demikian kita sekalian selalu merasakan bagaimana hadirnya Allah melalui Roh Kudus, ya. Sebab setelah bertobat kita lahir baru, dan setelah lahir baru kita semuanya dengan kata lain menuju satu kehidupan. Dengan kata lain mengambil satu keputusan, tidak lagi menurut kehendak sendiri, tetapi kehendak Allah. Itu sebabnya dalam hal ini ialah kita sekalian memahami jadi umat Kristiani itu sebelum mengambil satu keputusan, dia harus berdoa kepada Tuhan, ini kehendak Allah atau kehendakku sendiri. Jangan sampai nanti penyesalan di belakang, ya, sudah terjadi baru menyesal, ya. Sebetulnya tidak begitu. Kalau lihat, jadi dalam hal ini, dalam segala hal ada satu doa. Doa itu namanya berunding dengan Allah bisa. Doa itu datang kepada Tuhan atau menyembah sama Tuhan dan berunding dengan Tuhan, sehingga tiap langkah-langkah kita selalu berkenan kepada Allah, dan dengan demikian kita sekalian memiliki hasil yang positif dan nama Tuhan dimuliakan. Itu sebabnya dalam hal ini supaya kita semuanya belajar hari-hari ini banyak berdoa, ya. Berdoa ini supaya nomor satu pimpinan roh. Coba kita lihat dalam Lukas yang belum dipahami ini, supaya doa itu betul-betul dipahami baik-baik, ya. Lalu lihat Lukas pasal yang ke-11. Lukas pasal 11. Ini banyak yang kurang di respon.
kekristenan ini, kehidupan kita ini sangat tergantung dari Roh Kudus, ya, haleluya. Sehingga dalam ini supaya kita banyak berdoa dan bertekun sampai kita sekalian merasakan selalu hari-hari bersama Roh Kudus, haleluya, dengan Tuhan Allah Immanuel tadi dalam Matius. Kita baca dalam Lukas 11, ya. Lukas 11 menyatakan tentang hal berdoa, tapi saya ambil pokoknya, yaitu doa itu yang betul-betul kita perlukan, ya. Bukan mau kita, yang perlu sekali dalam hidup ini, supaya kita sekalian dengan kata lain memiliki satu kepastian dan doa kita akan dikabulkan. Dikatakan demikian, ayat yang ke-9, ya. Oleh karena itu aku berkata padamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Ya, haleluya. Kesiapan Allah akan memberi yang terbaik kepada umatnya atau anak-anaknya. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan dan daripadanya akan memberikan ular kepadanya? Kepadanya, ya, tadi ular kepada anaknya itu ganti ikan. Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang terbaik atau yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sebetulnya Roh Kudus itu sudah ada sejak kita percaya, tapi bagi umat percaya yang belum merasakan kehidupannya itu betul-betul dikuasai Roh, supaya banyak berdoa, ya, berdoa dan berdoa Tuhan penuh Roh Kudus. Contoh ini dapat kita ambil di dalam Kisah Rasul. Haleluya. Dalam Kisah Rasul, Tuhan Yesus sudah berpesan demikian. Haleluya. Dikatakan demikian. Haleluya, dalam Kisah Para Rasul. Kita baca. Haleluya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan sampai sama ujung bumi. Sudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya, sedang menatap ke langit waktu ia naik itu. Nah, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kita baca selanjutnya ayat yang ke 12 demikian, ya. Haleluya. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut
Bukit Zaitun yang hanya perjalanan Sabat sahutnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di Kidon, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka bernumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartholomeus dan Matias, Yakobus dan Alfeus dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa sama-sama dengan mereka dengan perempuan dengan semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara Yesus. Haleluya. Maka kita lihat di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepadanya. Tinggal katakan demikian. Ketika hari Pentakosta, semua orang bertanya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka berduduk, dan tampaklah kepada mereka duduk lidah-lidah sepertinya batu pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh, bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi kekristenan ini memang tujuannya setelah dibaptis Roh, jangan merasa cukup supaya semuanya hingga memiliki hari-hari itu ucapan-ucapan ilahi, sehingga dengan demikian kita sekalian haleluya akan dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kuasa Allah atau panggilan ilahi kepada yang lain. Bapak Ibu sekalian dikasih, kita ini punya musuh ya, yang tidak kelihatan, yang namanya si setan ya. Sehingga setan ini dengan kata lain memiliki berbagai cara untuk dengan kata lain menyeret kembali umat Kristiani, sehingga dia akan betul-betul nantinya bisa dikalahkan, maksudnya begitu. Tapi umat Kristiani dengan kata lain melalui Roh Kudus, kita sekalian harus menjadi pribadi yang disebut yaitulah pahlawan-pahlawan iman, sehingga dengan demikian kita akan senantiasa mengalami kemenangan. Jadi Roh Kudus itu bukan hanya yang namanya kelengkapan biasa, tapi kelengkapan untuk menjadi pemenang. Jadi Kristen harus menjadi pemenang. Kita baca dalam Efesus ya, gereja yang berkemenangan. Efesus kita baca demikian. Efesus pasal yang ke-6 berbunyi demikian. Efesus pasal yang ke-6. Jadi Kristen yang kuat, Kristen yang betul-betul jadi pahlawan iman, pahlawan surga, pahlawan untuk menjadi pemenang. Akhirnya adalah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Efesus 6 ayat 10 ya. Haleluya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu musik iblis.
Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, artinya sesama manusia, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-hulu dunia yang gelap itu, melawan roh-roh jahat di udara. Di dunia ini setelah dosa masuk manusia, maka iblis dibuang ke dunia ini, ya. Sehingga dengan kata lain, dunia ini ada yang namanya haleluya, kuasa-kuasa kegelapan. Dan kuasa kegelapan ini dengan kata lain tujuannya yaitulah menjatuhkan kembali umat Kristiani yang tidak sepenuh hati mengiring Tuhan dalam kesetiaan. Karena dengan Roh Kudus maksudnya Tuhan, semua umat Kristiani haleluya bertambah-tambah dalam Tuhan, tekun dan setia, sehingga menjadi pahlawan-pahlawan iman. Untuk menjadi pahlawan iman diberi mampu, yaitulah kemampuan melalui Roh Kudus sebagai kelengkapan hidup beriman. Itu tulis dalam Lukas pasal 24, ya. Di Roh Kudus itu bermacam-macam rencana Allah, ya, untuk kesembuhan dan sebagainya. Tapi di dalam Lukas ditulis Roh Kudus itulah kelengkapan untuk menjadi orang yang memiliki kuasa dari serangan-serangan kuasa gelap. Kita baca Lukas pasal 24 ayat 9. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi istilah roh itu banyak sekali, ya. Memberi karunia, memberi kelengkapan ilahi, supaya dalam pertempuran melawan kuasa setan iblis tidak usah gentar, bahkan kita bisa mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Itu sebabnya dalam ini supaya kita sekaliannya memahami hal ini. Kita baca ayat itu di dalam 1 Yohanes, ya. Yohanes dikatakan demikian. 1 Yohanes, sampai abad kalah kita dengan si kuasa gelap, tapi kita sekalian belajar setan pusing saja, ya. Sebab sekarang ini banyak orang-orang dunia masih dengan kata lain mempercayai kuasa-kuasa kegelapan itu. Tapi kita sebagai umat Kristiani supaya betul-betul dengan kata lain haleluya mengalahkan kuasa-kuasa yang demikian. Kita lihat dalam Wahyu 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan iblis itu. Tuhan, jadi dengan kata lain, kita akan nanti dihadapkan hal-hal yang disebut pekerjaan jahat iblis. Itu sebabnya dalam hal ini, apalagi waktu kita memberitakan Injil, ada orang kesurupan dan sebagainya, supaya kita tahu pasti saudara akan mampu mengalahkan itu dalam pelayanan di mana saja. Sebab Roh Kudus ini diberikan juga untuk pelayanan yang berhasil, bukan saja untuk hidup pribadi, tapi pelayanan. Sebab kita semuanya diarahkan juga akhirnya melayani
pribadi-pribadi yang belum diselamatkan dan agar diselamatkan. Jadi beritakanlah Injil ke seluruh dunia, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Tuhan, kembali kepada Yesus supaya kita lebih memahami, supaya kita betul-betul diperlengkapi oleh yang namanya kuasa ilahi, dan kita Roh Kudus, dan kita menjadi berhasil dalam segala hal. Sekali Yesus, selamanya Yesus, begitu aja ya, apapun yang terjadi. Kita lihat ayat 12 dari Efesus pasal 6 tadi. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, ulangi, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, pengawal, penguasa-penguasa, ini kuasa gelapan maksudnya ya, roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah dalam Lukas tadi, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, pinggangkan kebenaran dan bersirahkan keadilan. Kakimu berkasutnya, kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yaitu yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan sebagaimana seharusnya aku berbicara. Kekasih dalam Tuhan, dari sini tujuannya supaya umat Kristiani menjadi umat Kristiani yang betul-betul dengan kalian selalu berani menghadapi apa saja, tidak pernah kendor, tidak pernah mundur, tidak pernah dengan kata lain merasa pesimis, tetapi dan senantiasa positif, sehingga lalu hidupnya itu tidak lagi sendiri, bersama Roh Kudus, sehingga dalam segala tugas pelayanan dan sebagainya selalu dengan kata lain berdasar kekuatan Roh, bukan kekuatan manusiawi kita, mengandalkan kita, sehingga kita sekalian bisa berhasil sebagaimana rencana Allah. Disebabnya dalam hal ini supaya kita memahami gereja yang berhasil, ya, gereja yang berhasil itu pribadi yang berhasil, sehingga dengan demikian sampai garis akhir. Haleluya. Kita lihat, kita semua yang berhasil, tujuannya itulah berharap kepada apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita ini, yaitulah siapa yang menang akan memperoleh mahkota kehidupan itu, atau hidup yang kekal itu, ya. Kita baca di dalam Wahyu, ya, Wahyu. Di Wahyu ada begini kan tanda-tanda kemenangan.
ya. Wahyu pasal yang kedua. Di Wahyu ini rahasia gereja, rahasia orang Kristen, ya, yang berhasil. Sebab tidak semua orang Kristen nantinya mendapatkan hidup yang kekal berdasar Matius 24 ayatnya yang ke-21 sampai 23 itu jangan lupa. Lalu Matius 22 ayat yang ke-14. Sehingga dari sini supaya umat Kristiani tahu persis kehidupan Kristen yang harus dijalani, ya. Kita baca Wahyu pasal yang kedua, demikian bunyi firman Allah. Kepada jemaat Smyrna, dan tulislah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Inilah bicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan memperoleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa yang mendengar, bertelinga, hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Yang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Dari sini satu pesan firman Allah, kekristenan ini dengan penuh perjuangan. Penuh perjuangan, penderitaan, kesusahan, kesukaran, jangan sampai mengeluh, tetapi penderitaan dan kesukaran itu adalah dengan kata ujian kehidupan. Itu sebabnya tadi dalam Matius, Yesus datang itu memberi yang namanya baptisan air, lebih-lebih baptisan roh dan baptisan api. Arti baptisan ini ujian-ujian yang namanya berat, ya. Tantangan-tantangan berat. Jangan putus asa, minta tolong sama Roh Kudus, berseru sama Tuhan, berdoa habis-habisan, dan akan tetap mengalami kemenangan Tuhan. Lalu yang kedua, di Wahyu ditulis pribadi yang sangat disayangi Allah, yaitulah setia apapun yang terjadi. Dalam Wahyu pasal yang ketiga, yaitu ayatnya 10. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku. Inilah yang diingat. Kita menantikan kedatangan Tuhan lagi. Sungguh-sungguh banyak baca kitab suci, banyak datang ke gereja, mendengar firman Allah. Haleluya, supaya kita semua lebih memahami tentang kekristenan ini, agar kita sekalian tidak bisa dihalangi oleh apapun juga, atau dikalahkan oleh pun apapun juga. Untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Sesuai keadaan zaman sekarang ini, seluruh dunia mengalami yang namanya pencobaan, kesusahan, kesukaran. Kita tidak bisa
sebut satu demi satu, tetapi dengan wabah corona ini supaya kita betul-betul pengiringan kita kepada Tuhan lebih sungguh-sungguh, sehingga meskipun kita di rumah, Tuhan sudah janji di mana kita ada, Tuhan ada. Yang disebut Tuhan itulah Roh Kudus di dalam kita, dan kita ibadah berdoa kepada Tuhan dengan doa roh keluarga, maka kita sekarang akan makin dikuatkan, sebab hidup ini tidak tergantung pada manusia, tergantung iman kita, harapan dan doa kita, pengharapan kita pada satu pribadi yang namanya Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Sehingga firman ini mengingatkan kepada kita supaya kita apapun yang terjadi ini tidak mengendorkan semangat, gairah, kerajinan, kesungguhan kita dalam mengiring Tuhan, mentaati firman Allah dan seterusnya, pelayanan dan sebagainya, tapi makin bersungguh-sungguh dalam Tuhan. Sebab apa? Hidup ada permulaan, mati juga ada tangan Tuhan. Sehingga Paulus berkata, adapun hidupku ini Kristus. Ini Filipi 1 jelas, mati adalah keuntungan. Jadi tidak ada rugi buat Kristiani. Haleluya. Sebabnya jangan kita miliki pikiran pendapat seperti orang dunia, ya. Mudah-mudahan tidak ada, ya. Yang ini menjadi pedoman kita, ya. Untuk mencobai mereka yang diam dumi, aku datang segera. Jadi kedatangan Tuhan itu tidak ada orang tahu kapan, tapi ya tanda-tanda zaman berdasar Matius pasal 24, juga Lukas pasal 21:19, Tuhan hampir datang, seperti perubahan moral manusia. Jadi siapa itu hanya perubahan moral, akhlak manusia. Kita lihat sekarang ini dengan beberapa tahun yang lalu, lama jauh, ya. Tidak tahu malu apa itu sudah merajalela, ya, hura-hura, ya. Sehingga kita lihat anak-anak muda sekarang tak hormat orang tua, sudah jangan sampai Bapak Ibu mengeluh, itu sudah ditulis di Alkitab. Sehingga doakanlah saja anggota keluarga kita jangan sampai bantu dengan kata lain jadi liar, tetapi yang tunduk pada Roh Kudus, tunduk pada Allah, tunduk pada kitab suci, dan belajar semuanya supaya makin bersungguh-sungguh. Ini kesempatan untuk bapak-bapak, ibu-ibu rumah tangga untuk membimbing anggota keluarganya supaya lebih dekat pada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, tidak terpengaruh dengan keadaan zaman yang rusak ini. Sebab zaman ini sudah pasti akan dihancurkan oleh karena dosa manusia. Ada satu kejadian seperti Sodom dan Gomora, karena tidak mengikuti akan kehendak Allah maka dihancurkan. Dan banyak contoh lain di mana perubahan iklim, perubahan keadaan yang seringkali terjadi hari-hari akhir ini. Gunung-gunung sudah mulai meletus, tempat-tempat maksiat di mana ada tempat-tempat hura-hura pasti dihancurkan oleh Tuhan, ya. Haleluya. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkota. Arti pegang ini pedoman, ya. Pegang pedoman. Alkitab itu satu-satunya buku yang Alkitab yang menulis tentang isinya adalah bagaimana dari zaman permulaan sampai zaman akhir, dan di mana gereja nantinya sebelum dunia ini dimusnahkan, umat percaya yang sungguh-sungguh sebagaimana Wahyu 2 dan Wahyu 3 ini yang sudah kami terima baca bersama, ya, yang katanya diambil lebih dulu, yang namanya yaitulah gereja yang disebut calon mempelai Kristus. Itu sebabnya dalam ini supaya kita memahami cinta kepada kita Tuhan, supaya cinta sepenuh hati, sebulat hati
dan Kristus juga mencintai kita. Tuhan berkata, kalau engkau mencintai aku juga mencintai dengan sesungguh-sungguhnya. Makasih untuk kebenaran ini yang kami boleh bagikan, sampaikan, menjadi berkat untuk kita sekalian di zaman akhir ini, supaya menjadi gerejanya pribadi yang betul-betul sepenuhnya hidup sesuai firman, lalu bersandar kepada Roh Kudus dalam kehidupannya, karena Dia adalah guru ilahi yang diberi kepada Tuhan supaya selalu mendidik kita menjadi orang-orang bijak, orang-orang pintar, dengan kata lain pandai berbijaksana. Ya, kita baca satu ayat ini sehingga kita semuanya tidak terlalu bingung ya. Dalam zaman sekarang ini kita ketemu Pak Pendeta atau kawan-kawan juga ada batas-batas, tetapi melalui situasi ini ada satu pribadi yang mendidik kita sedemikian rupa. Kapan saja kita kurang mengerti Alkitab atau isi Alkitab, kita akan dengan kata lain diberi pengertian, sebab pikiran kita akan dibukakan dan kita tahu persis, apalagi yang jujur pendidikannya kurang tinggi istilah dunia, sederhana, tapi Tuhan memberikan kita semuanya melalui Roh Kudus. Rahasia firman yang tertutup akan diberikan. Demikian firman Allah. Kita baca 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 27. Sebab di dalam diri kamu, yaitu Roh Kudus, tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar, bukan berarti tidak boleh sekolah yang banyak teologi atau apa dan sebagainya ya, oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya, mengajar, yang mendidik, memberikan pemahaman kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Ya, kita tutup satu ayat dalam Lukas 24. Ini semua yang saya alami dengan sejujurnya. Saya sudah tidak kesempatan seperti yang hamba-hamba lain ya, untuk mengikuti pendidikan tinggi ya, aulia, karena situasi. Kita baca dalam Lukas pasal yang ke-24 ya, Lukas 24. Lukas 24 ada satu kalimat demikian, aulia. Lukas pasal yang ke-24 ya, haleluya. Ini bunyinya. Ayatnya yang ke-44 ya. Ia berkata pada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Ini waktu Yesus masih bersama dengan seluruh murid Tuhan. Jadi bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit
dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim padamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat maha tinggi. Jadi tidak ada orang Kristen bodoh, ya. Roh Kudus, tinggal kita rajin juga, ya. Sehingga kami jangan putus asa dalam segala hal. Baca kita dan berdoa, Roh Kudus beri aku pengertian tentang kebenaran ini, sehingga kita sekarang makin mahir, bijak dalam segala hal yang namanya pribadi yang sangat, dengan kata lain, hidup sesuai dengan kehendak Allah. Tidak cukup untuk kebenaran ini, mari tunduk kepala. Bapa di surga, Tuhan telah memecahkan roti firman Allah untuk kita makan sekenyang-kenyangnya, menikmati nikmatnya firman, supaya kami tidak ada yang kelaparan lagi, tidak ada yang kehausan lagi, sehingga perjalanan iman kami dalam mengiring kepada Tuhan juga melalui pimpinan Roh Kudus, kami sekalian tidak ada yang letih dan lesu, tetapi tetap tegar Tuhan, sehingga dengan demikian menghadapi apa saja kami tidak mengandalkan kekuatan kami dalam bersasar firman-Mu. Jika kami bersama Allah, siapa dapat melawan kami? Karena sesungguhnya Engkau ada, tinggal di dalam hidup kami. Karena kami adalah bait Roh Kudus atau rumah Allah yang sebenarnya. Sehingga Engkau diam dalam kami di dalam Engkau, dan dengan demikian kami sekalian akan menjadi pribadi yang berbuah-buah kebenaran, berbuah-buah kesucian, berbuah-buah kekudusan, sehingga hidup kami berbeda betul-betul daripada orang yang putih belum percaya. Sebabnya dalam hal ini Tuhan, Kau akan lihat kehidupan kami, lihat buah-buah hidup yang membawa kepada Engkau dipuaskan, dan dunia juga Tuhan dimenangkan melalui buah hidup kami. Terima kasih. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kasih. Sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini, kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan, kami berdoa untuk negara bangsa kami Indonesia ini. Masih banyak yang belum tahu, belum mengerti, belum mendapat petunjuk firman Tuhan. Utuslah umat-Mu yang kemana saja untuk menjadi bagian mereka, untuk mengelurus akan mengelilingi bangsa negeri kami yang besar ini. Jadikan mereka pahlawan-pahlawan iman yang perkasa, urapan ilahi yang luar biasa, tanda-tanda heran dan tanda-tanda ajaib, sehingga bangsa yang besar ini bisa dimenangkan untuk surga kerajaan Allah. Terima kasih. Dan negara kami sekalian ini Tuhan, Engkau akan tolong dengan keadaan yang ada ini, berseru kepada nama-Mu, bukan nama yang lain yang diserukan mereka. Itu sebabnya biarlah Roh Kudus layang-layang di Indonesia ini secara luar biasa, yang disebut dengan hujan akhir itu, dan bangsa ini akan mengalami penuaian bangsa Indonesia, gereja-Mu secara Tuhan, haleluya, kemenangan yang luar biasa. Terima kasih karena Engkau mengendaki jangan satu terhilang, jangan satu binasa, kalau boleh semua diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus.
Yesus. Berkat atas kami sekalian. Para kekasih Tuhan, terima berkat Bapa, kasih-Nya yang luar biasa, damai sejahtera sukacitanya melimpah-limpah dalam setiap kehidupan kita, keluarga, rumah tangga, bahkan masyarakat sekitar kita. Dan Dialah Immanuel, Allah beserta kita dalam pimpinan tuntunan Roh Kudus sepanjang jalan hidup kita. Pulanglah dengan penyertaan Tuhan dalam perjalanan, tiba di tempat masing-masing dalam keadaan baik-baik. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin.